شبه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته subhanahu wa ta'ala. Berkata beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, beliau menyebutkan wa aslul iman, hakikatnya iman, yaitu adalah an ta'taqida, hendaknya kamu harus yakin tanpa ada keraguan, annallaha ta'ala mawjud, bahwasanya Allah itu mawjud, ada. Zatnya Allah itu ada, harus ditanamkan di hati kita, tidak ada keraguan bahwasanya Allah itu betul-betul ada, benar-benar ada, yaitu mawjud. La ma'dumah, bukan yang tidak ada. Di mana keberadaannya Allah? Allah tidak pantas untuk dipertanyakan di mana keberadaannya, karena Allah itu tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama seperti makhluknya. Kalau saya ada di mana? Ada di rumah, ada di barat, ada di timur, ada tempatnya. Makhluk berkaitan, keberadaannya berkaitan dengan waktu, dengan tempat, dan juga waktu kapan adanya. Kemarin, sekarang, besok. Itu adanya kita berkaitan dengan waktu. Tapi kalau adanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika ditanya di mana Allah? Allah ada. Ya. Allah ada sudah. Tidak berkaitan dengan waktu. Kalau ditanya di mana Allah, pertanyaannya salah. Ada seorang yang tidak percaya dengan keberadaannya Allah bertanya, di mana Allah? Dia gak percaya. Wah, berarti Allah gak ada, tidak bisa dibuktikan. Akhirnya sama ustadznya itu ditanya balik, kamu percaya kalau kamu itu punya otak, punya akal? Ya, percaya. Coba tunjukkan kepada saya mana akalmu. Ada akal di dalam kepala? Mana? Ya ada, itu otak, bukan akal. Ya kan? Itu dibalik seperti itu sama Ustaz. Nah, maka seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Allah itu ada, akal itu ada, tapi tidak bisa digambarkan karena tidak seperti makhluknya. Jadi itu yang pertama, hakikatnya iman, kita harus yakin Allah itu mawjud. Wa annahu ta'ala wahid, dan kita harus yakin tanpa ragu kalau Allah itu satu. La syarikalah, tidak ada sekutu Allah, tidak ada Allah yang lain, cuman satu. Wala mithlah lah, dan tidak ada yang persis sama Allah, ataupun syibih wala syibhalah, yang mirip dengan Allah. Ya, tidak ada. Allah satu, ya satu, gak ada pendukungnya yang mirip, ya, yang persis ataupun yang sama, sekutu bagi Allah. Ya. Ini penting bagi kita, karena khususnya di zaman sekarang ini, ya, khususnya dalam akidah sudah mulai rusak di zaman sekarang. Yang saya baca dan saya dengarkan dari orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang, khususnya orang-orang yang di kota sana, terutama yang ahli mikir, mereka itu kalau ngasih tahu anaknya, ditanya anaknya nanti mau beragama apa, oh ya terserah, nanti terserah, saya memberi kebebasan kepada anak saya, tergantung yang cocok dengan hatinya. Mau masuk Islam silahkan, mau masuk Kristen yang cocok dengan hatinya. Loh, ini bahaya. Ya, ajaran seperti ini bahaya. Padahal para anbiya wal mursalin, nabi-nabi terdahulu itu
pesan, sangat berpesan dengan anaknya, madza ta'buduna min ba'di, siapa yang kamu sembah setelahku. Saking takutnya tidak menyembah Allah kalau ditinggal orang tuanya, nabi-nabi takut. Loh sekarang malah kebebasan ya. Karena apa? Karena tidak yakin kalau Allah itu satu, agama Allah itu satu, gak yakin. Dikira semua agama ini sama-sama benar, sama-sama memasukkan ke surga. Ya, dikira semua agama yang ada sekarang ini, Kristen, Buddha, Hindu, Tionghoa, Konghucu, semuanya itu benar. Jadi tergantung anaknya, tergantung orangnya lebih cocok ke yang mana. Ini salah. Ini bukan akidah kita, bukan ajaran kita. Ajarannya Nabi ya dipaksa, dikasih tahu dan dijaga bahwasanya diberitahu kalau Allah itu satu. Yang disembah oleh Nabi Muhammad, yang disembah oleh Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Adam itu ya Allah satu. Ya, makanya ini penting. Jadi agama yang benar itu cuman Islam, agamanya Allah. Bukan agama yang paling benar itu Islam. Kalau Islam agama yang paling benar, berarti agama yang lain benar. Cuman yang paling benar Islam. Salah. Yang benar satu-satunya agama yang benar agamanya Allah yaitu Islam. Sejak kapan Islam ada? Sejak Nabi Adam dulu sudah Islam, Nabi Idris semuanya Islam semuanya. Ya, bukan sejak Nabi Muhammad, bukan seperti itu. Ini akidah, ini hakikatnya iman kepada Allah. Kemudian Allah itu khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit yang jumlahnya 7 lapis dan isinya, wal ard, bumi dan isinya juga itu Allah. Ya, tadi juga disinggung. Ya, Allah itu ada. Tidak bisa disebutkan di mana keberadaannya karena itu pertanyaan yang tidak pantas untuk Allah. Tapi tanda-tanda keberadaan Allah itu bisa kita rasakan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, adanya langit ini, adanya bumi, kemudian ada malam, ada siang, ini tanda kebesaran Allah. Tanda kalau ada yang menciptakan bagi orang yang berakal. Kalau orang yang nggak berakal, nggak sadar, ya itu nggak sadar. Apa ini ada, ya moro-moro ada kan gitu. Nggak ada yang menciptakan, ya ada dengan sendirinya ini ya. Nggak masuk akal berarti seperti itu. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, yang menciptakan kematian. Juga Allah yang menciptakan kehidupan. Apa itu mati? Mati adalah yang tidak ada jasad yang sudah dicabut ruhnya, maka itu mati. Kehidupan jasad yang ada ruhnya, ya, itu Allah semuanya menciptakan. Manusia gak bisa menciptakan ruh, gak bisa menciptakan kematian. Ya, orang yang mati meskipun dibunuh itu bukan matinya bukan karena dibunuh, emang ajalnya itu sudah. Ya. Terus yang bunuh itu menyebabkan kematian, ya, yang bunuh itu sebab kematiannya dia, sebab datangnya ajalnya dia. Itu akidah. Dan juga kehidupan, Allah yang menciptakan kehidupan. Ada ilmuwan dari Rusia, dia menciptakan telur ayam persis. Seandainya telur itu digoreng jadi telur ayam, rasanya sama kayak telur ayam, ya, kayak telur ayam, ciptakan persis. Tapi sayangnya ketika telur ayam yang dia ciptakannya manusia, ditaruh di sarangnya ayam, apa kalau bahasa Maduranya, iremen, ya, iremen, ditaruh, dititipkan ke ibunya itu, ngikut telur-telur yang lain telurnya menetas, telurnya dia yang tidak menetas, padahal sama, sel-selnya dalamnya sama. Kok bisa gak menetas? Karena hanya Allah yang menciptakan ruh, hanya Allah yang menciptakan kehidupan. Tidak bisa, ya, tidak bisa, tidak mampu manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kemampuan manusia. Juga Allah yang menciptakan taat wal maksiyah. Taat, kita bisa ibadah. Kekuatan kita untuk bisa melakukan sholat, hadir di sini, baca ini dari Allah semuanya. Wal maksiat juga kita bermaksiat, itu Allah yang menciptakan. Ya.
Wasiha wasakom, kesehatan itu dari Allah semuanya. Penyakit, sakit dari Allah semuanya. Wa jami'al kauni wa ma fih, dan semua alam semesta dan apa yang di dalam alam semesta itu semuanya Allah yang menciptakannya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah juga yang menciptakan semua makhluk yang bernyawa, semua makhluk yang tidak bernyawa juga semuanya. Wa a'malahum, dan pekerjaan-pekerjaannya orang, pekerjaan-pekerjaannya makhluk itu semua Allah yang menciptakan. Bayangkan betapa besarnya kekuatan Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tahu, benar-benar tahu keagungan Allah, kebesaran Allah, takut sama Allah. Nah, kalau kita gak tahu, gak sadar kalau ini semua kebesaran Allah, bayangkan, kata Habib Mundir Al-Musawa almarhum yang pendiri Majelis Rasulullah, tangannya manusia ini kalau dibelah ada urat di situ. Urat segini itu di dalamnya ada jutaan urat masih. Ya, ada jutaan urat yang itu ada darahnya, ada alirannya, ada gerakannya. Setiap kita menggerakkan sesuatu, urat-urat yang jutaan, ribu, triliunan urat itu semuanya gerak dalam satu waktu. Kok bisa urat sebegitu banyaknya dijadikan kayak sekecil itu? Dalam sekecil jari itu berapa urat, berapa triliun urat di dalamnya. Coba manusia buat kabel aja ya, untuk menggerakkan sebuah robot lewat kabel, butuh berapa besar kabelnya untuk menggerakkan seperti itu? Tidak bisa. Nah, kalau itu sadar, kita akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, semakin ta'zim, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa qaddara arzaqahum, Allah juga yang mentakdirkan, menentukan rezeki-rezeki manusia. Wa ajalahum, ajalnya manusia itu sudah dari lahir, dari kandungan sudah ditentukan ajalnya, sudah ditentukan rezekinya, sudah ditentukan kebaikannya dan keburukannya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazid wa la tangkus. Ya, ajal itu tidak akan berkurang sehari, tidak akan lebih sehari. Ya, pas waktunya seperti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rezeki. Kata Imam Haddad, walladzi li ghairik la yasil ilaik, yang bukan milikmu gak akan nyampe kepadamu sudah. Walladzi gusimlak hasilun ladaik, yang bagianmu pasti nyampe ke rumahmu ya, pasti tidak akan ketukar, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kitanya bersyukur apa tidak atas ketentuan Allah. Wala yahduts hadits, dan juga tidak akan terjadi satu kejadian, suatu peristiwa yang baru illa biqada'ih wa qadarih wa iradatih, kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Kejadian yang akan datang, peristiwa yang akan datang itu semua sudah ditakdir, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau sudah faham, sudah sadar semuanya ditakdir oleh Allah, berarti kita hanya pasrah sama Allah, minta yang terbaik. Ada takdir yang bisa diubah, ada yang takdir yang tidak bisa diubah. Maka takdir yang bisa diubah kita minta ubah kepada yang baik. Kalau memang kita ditakdirkan takdir yang kurang baik, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diubah takdir kita untuk menjadi takdir yang baik. Itu sedikit aslul iman, hakikat. Ada kelanjutannya, insya Allah dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.